Jadi begini, ini hari-hari ini saya tuh banyak ketemu orang di hotel. Karena beberapa hari terakhir ini saya banyak diundang nginep di hotel. Dari Medan, saudara, terus Surabaya, aduh luar biasa. Saya catat nomor teleponnya, saya akan kontak mereka. Yang cuma ketemu sehari pun saya akan layan. Karena gak ketemu lagi, mungkin besok tidak. Maka itu dulu saudara, sebelum HP semurah sekarang, tanya Pak Daud jadi saksi, saya tuh hobi saya beli HP. Dan kemana-mana saya bawa HP baru. Kalau saya ngijili supir taksi apa nggak punya HP, saya kasih. Langsung kasih nomornya, ini nomor saya supaya kontak. Sampai hari ini banyak yang kontak saya sampai hari. Bahkan suatu hari saudara, ini kesaksian, ada hamba Tuhan di Jakarta, istri saya juga ada, salah satu pemilik bank. Itu kami makan siang habis kebaktian, siang-siang kami lagi makan di sebuah restoran. Telepon saya bunyi, HP ini saya angkat. Belum saya ngomong halo, langsung bilang, Bapak belum kenal saya nggak kenal Bapak. Belum ngapain telepon? Kan aneh suara begitu. Nomornya itu asing, saya nggak kenal. Area kodenya mana? Sebentar, lalu maksudnya Bapak apa? Saya nggak tahu Pak, saya lagi bingung. Betul-betul bingung. Iya, ngomong pelan-pelan. Bapak ini di mana? Saya di Kediri. Nah, terus Bapak itu kenal saya dari mana? Saya nggak tahu Pak. Loh, kok nggak tahu? Saya ini lagi di telepon umum, lagi di wartel. Tiba-tiba Pak, di dinding wartel ada tulisan ini. Kalau Anda perlu apa saja, hubungi nomor ini. Dan itu nomor saya di Kediri. Bayangkan saudara, itu kan gak masuk akal. Saya tuh tanya, yang nulis ini siapa? Terakhir saya tahu yang nulis, namanya Finis Winarko. Dulu kan dari Malang. Terus karena saya curiga itu orang Kediri, saya tanya, Vin, kamu betul Pak Nurus? Iya, kenapa Pi? Ada orang telepon, kamu tuh nganggur apa? Loh kenapa kamu tulis di wartel itu? Dia tertawa. Dan itu sungguh luar biasa. Maka tuh saya gak pernah nolak. Awas, berapa kali seorang misu-misu maki-maki kalau telepon salah. Goblok mencetnya gak ngerti. Saya tuh kalau ada telepon salah pun saya akan terima. Stop dulu, gak mau saya telepon balik. Pasti gak salah. Masa nomor jutaan, kok bisa nomor saya? Saya kenalkan, saya ini pendeta. Ada apa yang saya bisa bantu? Saya tawarkan diri. Jiwa yang datang, selamatkan. Supaya Yesus cepat datang. Kalau Yesus cepat datang, setan kurang ajar itu berhenti kerja semua. Karena setan gak akan berhenti kerja sebelum Yesus datang. Ini konsep yang kita harus tahu. Orang yang ke-10 hanya satu kali kita ketemu, hanya ada pada hari ini saja, di sini dengan kamu. Orang ke-11 itu siapa? Ayat 15 Mas. Dan juga dengan setiap orang, saya ganti kata tidak dengan kata belum supaya lebih mudah. Dan juga dengan setiap orang yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Saya sampai papan kok luar biasa. Orang-orang kita belum pernah ketemu, yang besok kita ketemu, lusa mungkin ketemu. Kalau kita hidup benar, saudara, orang itu pun akan ditarik masuk di dalam keselamatan yang dia janjikan dengan Abraham, Ishak dan Israel. Ayo nyaku jujur, sesepi-sepinya kota atau desa di Pulau Jawa tetap ramai. Orang-orangnya banyak sekali, betul? Jadi artinya apa, saudara? Mungkin gak kita satu hari gak ketemu orang? Loh, kok diam saja? Mungkin naik medit, nah balik medit lagi. Males keluar duit, gak mau keluar apa-apa, pedelit lagi yang kena. Tiap hari kita ketemu orang, besok pun kita ketemu orang, lusa pun ketemu orang. Ingat, mayatnya Elia pun bisa menghidupkan orang. Jadi sampai kita mati pun, kalau Tuhan mau pakai kita bisa menghidupkan orang. Caranya nggak tahu, urusan Tuhan sudah. Apa yang saudara muncul dalam hati melihat hati Papa seperti ini? Ini perjanjian lama. Yesus belum datang, tapi hati Papa seperti ini. Maka itu suatu kejahatan besar kalau gereja tidak pernah mikir orang-orang yang terhilang. Ketika kita sibuk hanya ngurus diri sendiri yang sudah Kristen, gerejanya sibuk ngurus orang-orang yang sudah Kristen, kita jahat. Mulai hari ini
Jangan mikir kiamat dulu. Nomor satu apa tadi? Beritakan. Nah, lengkap Injil Kerajaan ke seluruh dunia. Yang kedua, pulihkan segala sesuatu dalam nubuatan. Yang ketiga, percepat hari Tuhan. Baru akan tiba semuanya itu. Kalau kita mengerjakan itu, Yesus akan cepat datang. Tidak akan ada keselamatan tanpa ada pengorbanan. Kalau Yesus nggak berkorban, kita nggak selamat, betul? Maka kalau orang lain nggak selamat karena kita nggak mau berkorban. Ayat terakhir, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 18. Demikianlah kita apa? Ketahui tentang apa? Kasihnya Yesus. Saudara dapat pewahyuan ayat ini tanggal 27 Desember tahun 83. Waktu saya bersama dengan saudara Hani Layentara di satu kota kecil namanya Schwerte di daerah North Rhine-Westfalen di Jerman, waktu masih Jerman Barat. Kami mimpin retreat, besok saya harus mimpin perjamuan kudus. Malam itu saya menyiapkan hati, apa yang Tuhan mau katakan kepada gerejamu besok. Ayat ini muncul. Saya baca berulang-ulang, saya nggak ngerti. Sampai karena Papa tahu saya nggak ngerti, dia akan tunjukkan kuncinya. Sekarang kamu lihat perbedaannya Daniel. Antara Yohanes 3 ayat 16 dengan 1 Yohanes 3 16. Saya nggak pernah mikir. Begitu saya buka, saya terkejut. Betapa banyaknya salah kita sebagai gereja. Ingat 83 bulan Desember. Saya itu kalau dapat pewahyuan khusus itu saya nggak akan lupa tanggalnya, tempatnya, bulannya. Karena apa? Saya kagum kepada Roh Kudus. Ternyata Yohanes 3 ayat 16 tidak akan ada artinya kalau nggak ada 1 Yohanes 3 ayat 16. Ditulis oleh pribadi yang sama, Rasul Yohanes, di pasal yang sama, pasal 3, di ayat yang sama ayat 16. Ternyata ini kelengkapan seperti dua sisi mata uang. Kalau gereja tidak sibuk dengan Yohanes 3:16, maka kita bukan gereja. Kenapa? Bisa jawab. Mengapa kalau gereja nggak pernah sibuk dengan Yohanes 3:16? Saya berkata itu bukan gereja. Siapa tahu jawabannya? Kenapa? Karena gereja ada supaya Yohanes 3:16 terjadi di muka bumi. Supaya dunia tahu bahwa begitu besar kasih Bapa kepada dunia. Amin. Sehingga dia memberikan Yesus satu-satu yang dia punya, enggak punya yang lain. Sebab barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa tapi berhidup yang kekal. Kenapa gereja lupakan ayat itu? Ketika kita cuma sibuk rajin nyanyi sembahyang khotbah sembahyang nyanyi, kita lupa Yohanes 3:16 masih banyak orang belum kenal. Nah, untuk bisa mencapai Yohanes 3:16, maka saudara saya harus menggenapi dulu 1 Yohanes 3:16. Saya baca lagi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah apa? Menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini Yohanes 3:16. Yesus menyerahkan nyawa untuk kita. Lihat kalimat terakhir. Dan ini yang belum dikerjakan gereja. Kalau saya pakai presentasi, gereja mengerjakan kalimat kedua, ayat yang ke-16 1 Yohanes 3 itu baru 0,00 sekian persen. Belum sampai 1% saja. Apa yang dikerjakan? Lihat. Jadi, terus siapa kita di sini? Stop dulu. Siapa kita? Adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Yesus. Orang-orang yang telah diselamatkan. Orang-orang yang telah menerima semua kekayaan surga karena kematian Yesus. Dan kita pun wajib. Bagaimana? Yang pelit jangan baca. Bagaimana? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apa sih nyerahkan nyawa itu? Waktu itu Roh Kudus saya kejar. Kalau saya ketemu satu pewahyuan, saya kejar. Apa? Ternyata ilustrasinya simpel. Tahun itu sudah tahun 80-an. Sekarang sudah lain zamannya. Masih ingat
tahun 60-an, 70-an, 80-an, kalau ada orang nodong, orang ngerampok, ngomongnya, ayo harta atau nyawa, nyawa atau harta, suruh milih. Nah, ternyata nyawa itu dompet. Lu amin kan cepat. Jadi kalau saudara dan saya sudah percaya Yesus tapi medit, kita belum wajib menyerahkan nyawa. Tahun 76 di Balai Sahabat Genteng Kali Surabaya, saya ikut seminar pemuda untuk misi yang khotbah Pak Tong. Saya itu senang sekali kok dengar khotbahnya Pendeta Stephen Tong. Orang itu pintar luar biasa. Ratusan mahasiswa ditantang. Siapa khotbahnya Pak Tong Suratong? Kalau khotbah serius, misinya dia itu pengaruh Johnsungnya luar biasa. Johnsung itu khotbah hebat sekali. Siapa anak-anak mahasiswa mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus? Ladang misi masih menunggu, ditantang. Wih, suara menangis. 90 sekian persen angkat tangan. Stop. Melek, dia bilang. Buka mata. Hebat kalian. Sekarang, siapa yang mau menyerahkan semua dompetnya? Ternyata nggak ada satupun mikir-mikir. Semua uangnya. Dulu kan ada ATM, jadi nggak bisa uang di bank, nggak ada. Nggak ada. Lalu Pak Tong khotbah lagi. Ternyata lebih gampang menyerahkan diri daripada menyerahkan dompet. Dan itu betul. Dan saya temukan 99, sekian persen orang yang masih begitu semua. Kalau ngomong firman hebat, begitu ngomong duit pura-pura agak kerungu. Begitu untuk jiwa-jiwa, untuk penginjilan kita pura-pura. Wajib menyerahkannya. Ayat 17. Barang siapa mempunyai apa? Ulangi. Barang siapa mempunyai apa? Dunyo, wangeli ngomong gitu. Kekayaan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam diri? Kalau Allah nggak punya kasih, karena perintahnya kamu disakiti balas. Kalau Tuhan kita itu kasih, itu bedanya. Ayo, siapa punya harta dunia? Jadi supaya saudara tidak disalahkan mulai hari ini, jadilah miskin. Lo kok nggak amin? Lo daripada disalahkan, daripada kaya masuk neraka karena pelit, lebih baik biasa-biasa, nggak dituntut. Sungguh lo ya, awas. Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita apalagi mengasihi, bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ini yang dicari oleh dunia, bukti. Enggak cuma ngomong tok, enggak cuma bicara saja, bukti. Kapan dunia menikmati kasih kalau kita tidak melangkah keluar? Jangan lupa Yohanes 3:16 dengan 1 Yohanes 3:16 itu luar biasa. Maka itu hitungannya. Tahun lalu yang baru kita lewati, berapa banyak yang kita bagikan harta duniawi yang Tuhan berikan kepada kita, kepada orang lain? Berapa banyak? Kesimpulan Kristen adalah bukan berapa kali seminggu kamu ke gereja, tidak. Berapa jam kamu berdoa, tidak. Ukuran Kristen adalah berapa banyak yang kau beri untuk saudara Yesus yang paling hina itu. Amin. Maka itu jangan takut jadi kaya, supaya kita memberkati banyak orang. Amin, saudara. Lakukan ini, pasti Yesus cepat datang. Tuhan memberkati saudara semuanya.